Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan kita kali ini sebenarnya kelanjutan dari minggu kemarin yang membahas tentang gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu akan berhubungan erat dengan yang namanya antena. Nah, ini kita bahas tentang antena sebagai kelanjutan dari pembahasan gelombang elektromagnetik minggu kemarin. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini kita mulai dari pemahaman dulu secara sederhana apa itu antena. Jadi seperti diilustrasikan di gambar, di sini ada anten yang cukup besar, ya, dan ada yang anten kecil ini ya. Nah, kalau anten yang cukup besar ini biasanya di stasiun TV. Ya, kalau Anda di Semarang mungkin di daerah Gombel itu di sana ada banyak stasiun relay TV yang mempunyai anten yang tinggi seperti ini. Kemudian kalau yang kecil ini mungkin Anda sering lihat di rumah ya. Jadi kalau di rumah mungkin Anda cenderung yang anten yang kecil ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, antena dapat didefinisikan sebagai salah satu alat untuk, ya, ada dua ini, antena pemancar atau antena penerima. Ya, jadi dua fungsi. Kalau antena pemancar seperti yang ada di gambar kanan atas ini pemancar ini ya. Jadi mengubah energi listrik ke dalam gelombang elektromagnetik lalu memancarkan gelombang tersebut ke ruang bebas. Jadi ini dipancar ke ruang bebas ya, ke udara. Jangan lupa ini adalah elektromagnetik. Ya, elektromagnetik sudah kita bahas minggu kemarin. Jadi antara elektro dan magnet itu saling membangkitkan sehingga memancar ya, sehingga bergerak, merambat gitu ya. Nah, yang dipancarkan isinya ini adalah informasi gambar dan suara. Nah, begitu elektromagnetik sudah menuju ruang bebas, nah, gantian sekarang antena penerima yang berperan. Jadi bentuknya seperti ini, kecil ini ya. Mengubah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh stasiun pemancar ke dalam energi listrik. Jadi ini kebalikan ya. Jadi semula kalau pemancar itu energi listrik ke dalam gelombang elektromagnetik. Nah, kalau antena penerima gelombang elektromagnetik ke dalam energi listrik. Jadi kembali ke energi listrik semula ya. Lalu mengolah energi tersebut ya, mengolah energi listrik tersebut karena ini isinya gambar dan suara ke bagian televisi. Misalkan televisi itu ada vertikal, horizontal, red, green, blue ya. Lalu suara. Nah, ini sepasang ya. Jadi yang satu memancarkan, yang bawah ini, yang kedua ini yang menerima. Nah, yang memancarkan ini dimulai dari energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, yang menerima ini, nerimanya kan gelombang elektromagnetik. Nah, dia akan merubah di dalam rangkaian televisinya, akan merubah kembali ke energi listrik untuk diterjemahkan menjadi vertikal, horizontal, RGB, dan suara. Baik, kita lanjutkan materinya. Fungsi antena ya. Antena merupakan komponen terpenting dalam perangkat radio ya. Antara lain siaran televisi. Siaran televisi ini termasuk radio. Ya, kemudian siaran radio itu sendiri misalkan FM ya. Jadi radio itu elektromagnetik itu tadi ya.
Ya, jadi perangkat yang berhubungan dengan elektromagnetik ya maka disebut radio ya, perangkat radio. Ada siaran televisi, siaran radio, penerima komunikasi ya, apa HT atau apa istilahnya itu. Kemudian ponsel ya, handphone, radar. Ini biasanya di laut. Kemudian radio dua arah ya, walkie talkie, lalu hingga komunikasi satelit ya lewat satelit. Nah ini contoh di televisi yang ada di Indonesia ini ya, siaran televisi. Nah ini masuk ke siaran televisi menggunakan media perangkat radio yaitu elektromagnetik. Jadi pada dasarnya ada di semua yang ada di sekitar kita itu ya, televisi, radio, ponsel, ya. Kemudian yang lain itu pakai radio, ya, elektromagnetik. Jadi kita nggak bisa meninggalkan radio. Jadi walaupun handphone itu digital, tapi menggunakan media radio. Walaupun televisi sekarang ada televisi digital, tetap menggunakan media radio. Nah ini salah satu contoh siaran yang sudah kita tonton ya setiap hari ini. Ini pakai radio semua ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini juga perangkat lain yang masih menggunakan radio ya. Jadi bahkan pada perangkat lain diantaranya seperti mikrofon nirkabel ya, wireless mic, pembuka pintu garasi, jaringan komputer nirkabel, Bluetooth perangkat yang diaktifkan ya, tag RFID. Ini kebetulan yang saya tampilkan cuma 2 ya. Jadi RFID ini radio ya, ada pemancar, ada penerima, yang mana ini memberi konsepnya. Kalau RFID itu bagian readernya yang mancar, lalu dari RFID yang isinya anten memancarkan balik ke card reader istilahnya, sedemikian hingga menjadi sebuah informasi. Jadi informasi di RFID ini bisa dibaca oleh reader, bukan card reader ya, RFID reader ya. Nah ini juga pakai radio. Jadi sedemikian hingga aplikasi yang menggunakan wireless ya itu pasti menggunakan radio, sehingga kita nggak bisa meninggalkan radio. Kemudian yang sampingnya ini juga radio ya. Jadi ada Bluetooth ya. Bluetooth ini kalau metode yang umum itu cuma ngirim data ya. Jadi seperti ini bentuknya, flash disk masuk ke komputer misalkan, lalu data dari handphone dikirim lewat Bluetooth menuju ke komputer ya. Nah sekarang sudah berkembang lagi ya, seperti yang ada di gambar ini. Bluetooth ada input audio ya. Jadi ini dimasukkan tegangan 5 volt, lalu audionya dimasukkan ke Bluetooth, lalu jack audio masuk ke Bluetooth, lalu jack satunya ke amplifier ya. Sedemikian hingga amplifier yang dihubungkan dengan jack audio ini bisa menerima data yang biasanya isinya lagu untuk dimainkan di audio atau amplifier yang terhubung ya. Jadi sudah nggak pakai kabel lagi, tapi menggunakan media Bluetooth. Nah sekarang sudah berkembang seperti itu, sehingga dalam radio itu
sudah berkembang sekali ya, mulai televisi, kemudian yang handphone, kemudian RFID, mungkin Bluetooth, ini radio semua, yang mana kita nggak bisa memungkiri ya, perkembangan sekarang sudah lebih cenderung wireless. Nah, begitu wireless, ya otomatis kita mau nggak mau pakai radio. Nah, radio itu konsepnya ada elektromagnetik. Elektromagnetik itu pasti ada antena ya. Untuk di RFID ini tagnya ini ada antena. Ini ada kumparan yang hampir sama fungsinya seperti antena ya. Nah, kemudian di dalam Bluetooth ini juga ada antena juga otomatis ya. Karena dia harus semancar ya, memang karena Bluetooth itu frekuensinya 2,4 sampai 5 giga ya, sekitar 5 gigaan, maka antenanya kecil ya. Karena kecil sehingga dikemas seperti ini, sehingga nggak kelihatan ada anten, tapi ada antennya. Handphone itu juga gitu, karena frekuensinya antara 900 sampai 2,4 ya, sekitar 2 giga ya. Jadi 1,8 ya, 1,8 giga sampai 2,2 giga lah, sekitar itu. Maka antenanya kecil sekali sehingga tidak kelihatan, atau dikemas dalam kemasan packagingnya dia sendiri ya. Kayak handphone itu ada antenanya, cuma dikemas dalam packaging dia sendiri ya. Jadi anten ini karena berhubungan dengan radio, maka anten ini ada di mana-mana sesuai kebutuhan perangkat yang menggunakan radio ya. Jadi kayak mikrofon ini pasti ada kabel yang difungsikan untuk mancar ya. Jadi seperti jaringan komputer nirkabel itu juga ada anten juga ya. Jadi USB, wireless USB itu juga ada antennya. Nah, sehingga anten itu ada di mana-mana selama menggunakan radio, selama menggunakan elektromagnetiknya radio, maka pasti menggunakan anten. Kalau nggak ada anten, ya informasinya nggak bisa diterima dengan baik ya, karena anten itu menjadi tempat untuk seperti penjelasannya tadi ya. Jadi elektromagnetik itu masuk ke anten, anten itu akan menerjemahkan kembali elektromagnetik tersebut menjadi besaran elektrik atau data-data informasi ya. Jadi anten itu menjadi media untuk ditangkapnya informasi. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke anten ya, yang umum dilihat di sekitar kita ya. Jadi kalau tadi itu antennya masuk kemasan masing-masing produk. Nah, sekarang untuk anten yang sering kita lihat di rumah ya, bentuknya kurang lebih seperti ilustrasi yang paling kanan ini atau yang paling bawah ini. Ini tentunya akan kita bahas secara konsep ya, secara basicnya saja. Baik, kita lanjutkan. Perangkat antena bisa dirancang untuk menerima atau mengirimkan gelombang radio ke arah, nah ini ada pilihan ya. Satu istilahnya omnidirection, yang kedua adalah unidirection ya. Jadi yang pertama seluruh arah yang sama, seperti ilustrasi ini ada antennya, arah elektromagnetiknya ke segala arah, mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, ke semua arah elektromagnetiknya dipancarkan. Nah itu ya, makanya kalau di stasiun televisi itu hampir semua arah di sekitar televisi, di sekitar stasiun televisi bisa nangkap siaran TV ya.
karena stasiun TV memancarkan ke segala arah. Bentuknya kurang lebih seperti ini secara sederhana ya, kurang lebih seperti ini. Intinya dalam satu anten ini panjang, lalu akhirnya antennya bergerak kemana-mana ke semua arah, yang disebut omnidirection. Kemudian yang kedua, ini yang disebut unidirection, gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa Anda lihat dia mempunyai arah ya. Saking menuju ke arah yang dituju, ini ada reflektor dengan harapan nanti menuju ke arah yang dituju ya, mengarah ke satu titik ya. Mengarah ke satu titik saja ya. Ya, jadi yang kedua ini mengirim gelombang atau menerima gelombang tertentu ke satu arah. Ke satu arah. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia menuju arah tertentu saja, sementara yang lain diabaikan ya. Nah, seperti ya ilustrasi ini diharapkan nanti ada gelombang yang bergerak dari kanan masuk ke anten ini dan harapannya masuk ke titik utama, ini namanya driven, maka reflektornya atau pemantulnya akan mengarah ke titik drivennya ini. Jadi kalau gelombangnya dari atas, harapannya mantul ke driven, ke titik tengah ini. Atau gelombangnya dari bawah, harapannya masuk atau kembali terpantul ke titik tengah atau driven. Nah, ini mengarah ke satu titik saja ya. Nah, kebanyakan untuk omnidirection itu sebagai pemancar ya. Jarang digunakan untuk menerima, tapi bisa juga sebagai pemancar penerima untuk radio telekomunikasi ya. Intinya bisa fokus sebagai pemancar ya. Nah, kalau yang bawah ini lebih cenderung sebagai penerima ya, menerima dari satu arah tertentu saja ya. Sedemikian hingga penerimanya menjadi jauh lebih maksimal ya, harapannya seperti itu. Apalagi daerah-daerah stasiun TV yang penerimaannya kurang bagus, nah itu biasanya pakai anten seperti ini agar sinyal radionya itu terkumpul ya, terpantul di satu titik yang namanya driven ini, sehingga penerimanya menjadi jauh lebih baik. Nah, mungkin yang di rumah Anda mungkin lebih cenderung melihat yang ini ya, karena ini biasanya untuk stasiun penerima TV. Tapi kalau mungkin Anda lihat seperti ini biasanya untuk stasiun pemancar radio ya. Mungkin yang suka menggunakan telekomunikasi, biasanya antenanya seperti ini. Dia memancar juga menerima, tapi lebih bagus memancar ya. Nah, kalau ini khusus penerima ini, kalau ini mancar kurang bagus, ya bisa juga sih mancar, cuman hanya satu arah saja. Untuk fokus ke satu arah saja itu biasanya sebagai penerima ya, penerima. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Antena dan teori panjang gelombang. Antena mentransfer energi radio frekuensi yang dihasilkan oleh sebuah pemancar radio ke tempat lain pada jarak tertentu. Energi dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selama diradiasikan, gelombang bergerak melalui ruang dan sebagian gelombang tersebut diserap oleh antena radio penerima. Nah, jadi radio frekuensi itu dipancarkan ya, ke tempat lain, lalu energi yang dipancarkan tadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, selama diradiasikan atau selama dipancarkan, gelombang bergerak melalui ruang. Nah, ini yang kemarin kita bahas, elektromagnetik ya. Jadi elektro menghasilkan magnet, magnet membangkitkan elektro, itu bergantian terus akhirnya bergerak ya. Dan sebagian gelombang tersebut diserap oleh antena radio penerima. Nah, begitu ada
antena penerima, nah elektromagnetiknya terserap. Ya. Kemudian sebuah tegangan diinduksikan ke antena. Karena ada elektromagnetik, maka diinduksikan tegangan, tapi ini kecil ya, diinduksikan ke antena. Jadi antena itu kan merubah elektromagnetik menjadi elektron atau seperti listrik ya. Nah, kuat lemahnya tegangan tersebut tergantung dari intensitas gelombang yang dipancarkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalkan jarak penerima pemancar ya. Kalau jauh ya kurang bagus hasilnya, tapi kalau dekat penerimanya baik ya, gambarnya bagus. Tapi kalau jauh gambarnya ada mungkin ya, suaranya hilang, atau suaranya bagus gambarnya hilang. Tapi kalau dekat gambar dan suara bisa diterima dengan baik ya. Lalu tinggi anten. Nah, ini biasanya untuk tempat-tempat yang jauh itu idealnya memang line of sight dengan pemancar. Maka biasanya untuk daerah-daerah tertentu yang sulit menerima sinyal televisi, pakai antena dengan tinggi yang yang cukup lebih tinggi ya. Jadi jarak dari tanah itu tinggi sekali, dengan harapan dia bisa nangkep siaran yang dipancarkan. Nah, memang idealnya itu line of sight, jadi lurus dengan pemancar. Nah, kalau jaraknya jauh lalu terhalang bukit misalkan, maka penerima harus menggunakan anten yang cukup tinggi untuk menerima siaran televisi. Dan juga gangguan selama perambatan, mungkin cuaca, mungkin bukit ya, mungkin gedung atau mungkin yang lain. Jadi bisa mempengaruhi kualitas tegangan induksi yang diterima ya. Nah, maka solusinya biasanya pakai booster itu biasanya. Kemudian berikutnya, antena terbuat dari bahan konduktor, biasanya aluminium yang mudah terinduksi ya, atau yang konduktivitasnya tinggi ya. Jadi bahan konduktor itu berarti yang konduktivitasnya tinggi, biasanya aluminium ya. Jadi kalau anten dari bahan besi itu jauh lebih bagus kalau menggunakan bahan dari aluminium ya, karena tingkat konduktivitasnya aluminium lebih baik daripada besi. Makanya kecenderungannya anten itu terbuat dari bahan aluminium ya, bukan dari besi atau yang lain ya. Kemudian dengan ukuran dan bentuk yang dibuat sedemikian hingga memiliki pola tertentu. Jadi bentuknya, ukurannya itu spesial ya, khusus untuk apa? Untuk memiliki atau menghasilkan induksi yang bagus ya. Maka memerlukan pola ukuran yang tertentu ya, serta berfungsi menangkap atau memancarkan sinyal radio. Demikian juga pemancarnya agar maksimal maka mempunyai bahan dan ukuran tertentu. Nah, sehingga tidak sembarang bahan bisa dijadikan pemancar ya. Lalu tidak bisa sembarang ukuran dijadikan pemancar, itu tidak bisa. Dan nanti ada hubungannya dengan panjang gelombang ya. Coba ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Jadi ada hubungannya dengan ini. Judulnya antena dan teori panjang gelombang. Ya, panjang fisik antena dihitung berdasarkan panjang gelombang. Jadi anten dengan frekuensi yang mau dipancarkan atau yang mau diterima itu hubungannya sangat erat. Ya, sangat erat sekali. Jadi nggak sembarang anten untuk nangkep gelombang tertentu, nggak bisa ya. Jadi panjang anten dan panjang gelombang ini harus sinkron, harus sepadan ya. Jadi nggak bisa ukuran sembarang anten untuk gelombang tertentu, itu nggak bisa ya. Jadi panjang anten dengan panjang gelombang, frekuensi yang mau dipancarkan atau diterima itu menjadi sebuah hal yang saling berkaitan ya. Nah, panjang gelombang ini disebut lambda.
Nah, ini satuan ya. Frekuensi kerja yang digunakan antena tersebut. Nah, jadi panjang anten lalu panjang gelombang terhadap frekuensi yang mau dipancarkan atau yang mau diterima, mau dipancarkan atau mau ditangkap, itu sangat-sangat terkait ya. Baik, kita coba hitung ini ya. Lambda itu sebenarnya adalah kecepatan rambat gelombang dibagi frekuensi yang mau dipancarkan atau mau diterima. Jadi lambda nilainya adalah 300 meter dibagi frekuensi yang mau frekuensi yang mau ditangkap atau frekuensi yang mau dipancarkan oleh anten ya. Jadi rumus di atas bisa pakai feet, bisa pakai meter ya. Diperoleh dari kecepatan rambat gelombang radio di ruang bebas yaitu 299 juta meter ya, dan dibulatkan menjadi 300 meter per detik ya, 300 meter per detik. Oleh karenanya panjang antena setengah panjang gelombang dapat juga langsung menggunakan rumus lambda dibagi 2. Ini setengah lambda namanya ya. Nah, ini menjadi 150 meter per frekuensi yang mau digunakan. Nah, ini nilainya sama ya. Jadi lambda sama dengan 2 kali 150, itu kan 300 juga ya. Jadi menggunakan rumus yang atas boleh, menggunakan rumus yang bawah boleh ya. Ya paling gampang yang atas ya. Jadi lambda sama dengan 300 dibagi frekuensi yang akan dikirim, yang akan dipancarkan atau yang akan diterima. Lalu sehubungan dengan adanya perbedaan kecepatan rambat gelombang radio di udara dengan di suatu pengantar atau konduktor, maka umumnya masih harus dikurangi faktor toleransi sebesar kurang lebih 5%. Jadi hasil perhitungan ya, misalkan ini frekuensi berapa ini, 100 MHz misalkan ya. Nah, ini ini frekuensinya berapa MHz gitu ya. Lalu ini bagi ya, nanti ketemu meter. Nah, nanti ditambah atau dikurangi 5% dari hasil panjang gelombangnya itu. Untuk hitung-hitungan anten menggunakan lambda ya, satuannya lambda. Jadi acuan untuk anten itu ya dihitung dulu frekuensi yang mau dipancarkan atau frekuensi yang mau diterima, itu dihitung dulu. Nanti ketemu lambda. Nah, begitu ketemu lambda nanti bisa menggunakan acuan lambda ini ya. Baik, kita lanjutkan untuk ukuran anten. Nah, contohnya ini ya. Antena omnidirection. Ini contoh aja. Di sini tertulis setengah lambda. Jadi mulai dari ujung sampai bentuk anten yang pertama ini setengah lambda. Kemudian dari bentuk anten yang pertama ke kedua ini 3/4 lambda. Nah, jadi lagi-lagi lambda ini menjadi nilai acuan ya. Nah, jadi lambdanya ini didapat dari mana? Yaitu dari panjang gelombang frekuensi yang mau dipancarkan atau mau ditangkap. Ya, jadi ketemu nilai ini setelah ditentukan dulu frekuensi yang mau dipancarkan berapa atau frekuensi yang mau diterima berapa. Nah, untuk jenis omni ini biasanya anten untuk pemancar ya. Nah, jadi kita tentukan dulu frekuensi yang mau dipancarkan berapa, lalu ketemu lambda. Saat kita membuat anten, lambda dari frekuensi yang mau dipancarkan itu jadikan menjadi acuan ya. Jadi mulai ujung awal sampai bentuk anten pertama itu setengah lambda. Lambda dari 300 derajat dibagi frekuensi yang mau dipancarkan.
Lalu dari bentuk anten pertama ke bentuk anten kedua, ini 3/4 lambda. Lambdanya dari mana? Dari 300 dibagi frekuensi yang mau dipancarkan. Itu ya, sampai ujung jadilah sebuah anten omnidirectional. Ya. Jadi penjelasannya antena omnidirectional ialah antena berjenis wide beam ya, dengan sudut pancar lebih besar karena memang 300 derajat ya. Tapi jaraknya bisa dikatakan lebih pendek ya, karena dipancarkan ke segala arah, maka energinya menjadi lebih kecil ya. Antena ini dipakai untuk menerima atau mengirim sinyal ke semua arah. Seperti antena digunakan sebagai pemancar hotspot ya, dipol antena HP dan lain sebagainya. Ini biasanya omnidirection. Nah, berikutnya coba ini. Nah, ini ya. Jenis-jenis antena unidirection. Arahnya satu ya, satu arah. Nah, ini coba Anda lihat, ini bentuknya anten Yagi namanya. Ini Anda lihat, ini satuannya 0,55 lambda. Nah, ini berarti panjangnya ditentukan dulu frekuensi yang mau diterima berapa MHz, kemudian dikali 100 ya. Jadi lambdanya dihitung dulu 300 ya, bukan 100, 300 dibagi frekuensi yang mau diterima. Nanti ketemu lambda dikalikan 0,55 jadilah panjang anten yang belakang. Ini reflektor namanya. Kemudian ini yang driven ya, panjangnya juga kelihatan 0,25 lambda. Lambdanya itu adalah 300 dibagi frekuensi yang mau ditangkap. Nah, begitu dikalikan 0,25 jadilah panjang driven sisi kiri sisi kanan dari antena Yagi. Ini jenis antena Yagi. Ya. Demikian juga untuk antena penguat yang bagian depan ya. Ini juga sesuai dengan ukurannya, ini 0,45 lambda. Lambdanya dari mana? Lambdanya adalah 300 dibagi frekuensi yang mau ditangkap. Lalu dipasang sesuai jarak. Nah, ini acuannya pakai lambda semua ya. Jadi lambda atau 300 dibagi frekuensi yang mau ditangkap itu menjadi acuan untuk semua ukuran. Acuan untuk semua ukuran anten dan jarak anten ya, ukuran anten dan jarak anten satu dengan anten yang lain ya. Ini reflektor, ini driven ya, ini pengarah semua, penguat ya. Jadi penjelasannya adalah unidirection adalah anten sejenis narrow beam width. Narrow itu berarti mengarah ke satu titik, yang artinya hanya mempunyai sudut pancar kecil tapi lebih terarah. Adapun contohnya adalah antena satelit parabola. Ya, kan ada reflektornya ya. Antena sektoral, Yagi. Yagi itu ini contohnya ini Yagi ini. Wajan bolik. Nah, tapi jangan sembarang wajan ya, karena konsepnya wajan itu sebagai reflektor atau pantulan mengarah ke titik driven. Nah, gitu. Jadi boleh aja pakai wajan, tapi harus tahu maksudnya. Wajan itu nanti sebagai reflektor seperti ini agar mantul ke titik driven ya, itu. Dan lain sebagainya. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga di materi ini bisa bermanfaat ya. Baik, saya kira itu dulu. Saya coba sekian dan terima kasih.